Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran kepengurusannya yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT, para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para hujjaj, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jika kita mau menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. La tuhsuha. Maka oleh karena itu sebagai makhluk Allah yang dhaif, hamba Allah yang dhaif ini, saat ini kita tak perlu menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi bagaimana kita bersama-sama berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh. Inilah yang harus kita sama-sama lakukan saat ini. Karena kalau kita lalai dari nikmat ini, tidak mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan baik, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Banyak nikmat yang aku berikan kepada Allah. Jika nikmat ini dipergunakan dengan baik, dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dipergunakan untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, maka Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Tapi Allah juga mengingatkan kita, kalau kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik, di dunia ini kita lengah, leha-leha saja, santai, tidak takut ketika kita meninggalkan perintah Allah, sholat yang kita belum terjaga, tidak takut. Diingatkan oleh Allah, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku akan sangat pedih, kata Allah. Alhamdulillah. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh karena itu bersyukur kita sekali lagi saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga tentunya kita mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang saat ini mungkin masih jauh dari Allah, belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama, insyaallah akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala jika bisa bersama-sama kita nanti insyaallah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengajak yang mungkin saat ini belum terbangun dari tidurnya,
Jangan lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah. Allah perintahkan kita memang cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai kita lupakan akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kembali lagi sekali lagi mengajak, yuk mari. Jangan sampai subuh kita hari ini lewat, jangan sampai subuh kita hari ini tidak kita laksanakan. Kenapa? Karena kita takut, Pak. Bu, kita takut. Jikalau kelalaian yang kita lakukan saat ini, dan di saat ini juga Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikatul mautnya kepada kita. Nauzubillah. Ini yang kita takutkan. Saat kita lalai, saat kita belum melaksanakan perintah Allah, saat itu Allah mengutus malaikat mautnya kepada kita. Israel diutus di depan kita untuk mencabut nyawa kita. Maka saat itu nanti datang, tidak ada lagi kita harapan. Untuk kita minta agar kematian kita diberikan dulu. Jangan cabut nyawaku hari ini, karena aku saat ini belum sholat subuh. Jangan cabut nyawaku hari ini, karena aku saat ini masih sibuk dengan usaha daganganku. Kalau saat itu kita masih lalai, dan saat itu Allah mengutus sekali lagi kamu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maka dia tidak akan bisa lagi kita mohon untuk dimundurkan atau dimajukan. Tidak bisa. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah mengingatkan persiapan diri kita untuk hari esok. Bukan cuma persiapan mencari kekayaan dunia saja, tapi bagaimana kita pun dituntut oleh Allah untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Karena kebahagiaan dunia ini walaupun sebentar memang semua orang pasti menginginkannya. Tapi jangan sampai dari kami katakan di awal, karena dunia kita lupa akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita untuk buat persiapan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan dunya wal akhirah. Qalban syakiran wa lisanan dhakiran wa badanan 'ala al-bala'i sabiran wa zawjatan la tabghi hawban fi maliha wa nafsiha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada pada diri kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga bahagia di akhirat. Kalau kita ditanya nak bahagia dunia atau akhirat, jawabannya pasti kepengen dua-duanya. Ya, kepengen dua-duanya. Makanya kita juga selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa neraka. Ini munajat dan doa kita semua. Akan tetapi munajat dan doa ini, kalau kita hanya berdoa saja tapi tidak berusaha untuk bagaimana kita mewujudkan doa kita, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan. Makanya dalam hadis yang kami katakan di awal tadi, yang pertama sekali bagaimana kita harus menjaga hati kita, qalban syakiran. Menjadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syukur di sini Pak Bu bukan cuma syukur dengan ucapan baik. Bersyukur alhamdulillah hari ini suami aku dapat duit misalnya gitu. Bersyukur alhamdulillah anakku hari ini dapat rezeki. Bukan cuma sampai di situ Pak. Tapi bagaimana syukur itu juga harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita. Selain dengan lisan kita pun dituntut dengan perbuatan kita, amal kita. Apa prakteknya? Apa prakteknya tadi kami katakan di awal? Bagaimana kita selalu bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikasih mungkin nikmat rezeki yang banyak, bagaimana praktek syukur kita? Selain dengan alhamdulillah, tentunya dari nikmat rezeki yang Allah berikan itu selain dipergunakan untuk diri kita, bagaimana rezeki itu bisa memberikan manfaat buat orang lain, bisa memberikan kebaikan juga buat orang lain. Jadi bukan cuma untuk diri kita sendiri saja, tapi bisa juga memberikan manfaat dan buat orang lain. Jadi jangan sampai maaf kita dikasih banyak rezeki didiamkan baik, dendam baik. Karena yang namanya harta itu Pak bisa bawa kita bahagia, bisa juga bawa kita celaka di akhirat nanti. Kalau harta kita tidak dipergunakan dan dikatakan dengan baik, maka na'udzubillah harta itu bisa membawa kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi harus disyukuri nikmat itu. Jadi kalau sudah hati dibentuk selalu bersyukur kepada Allah, maka insya Allah dalam kondisi apapun, bukan cuma ketika dapat nikmat saja bersyukur, tapi ketika kita mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun bisa mensyukuri itu. Jadi syukur di sini bukan cuma ketika dapat nikmat baik, bahagia baik, bukan. Tapi ketika mungkin kita diuji juga harus kita bersyukur. Bagaimana cara syukur kita ketika kita mungkin diuji oleh Allah? Dengan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Insya Allah ketika kita sabar, Allah ma'as-sabirin. Allah selalu dekat kepada kita. Dan ketika Allah sudah dekat kepada kita, maka insya Allah apa yang kita munajatkan, mungkin saat ini kita belum dikabulkan hajat itu, tapi nanti ke depan insya Allah Allah pasti akan mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Yang pasti kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Menjadikan lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lisan ini lidah ini tak bertulang kalau kita tidak jaga benar-benar, terkadang dalam kebablasan. Bukan dia banyak zikir kepada Allah, tapi banyak ngomongin uang. Bukan dia banyak zikir kepada Allah, tapi malah banyak mencari-cari celah, keburukan orang lain. Ini lisan. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan lisan bukan syaifi. Lisan itu bagaikan pedang. Kalau pedang ini tidak dipergunakan dengan benar, bisa jadi kepada kita menyayat diri kita sendiri. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Jaga lisan ini dengan baik. Banyak pergunakan untuk selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lisan ini sudah selalu kita pergunakan untuk zikrullah, maka insyaallah lisan ini akan bisa terjaga dari kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain. Kata-kata yang mungkin membuat orang lain tersinggung, insyaallah terjaga lisan kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengarahkan kita? Tadi, latih lisan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ingat kepada Allah kan bukan cuma dengan ingat lisan saja, dengan katakan di awal, dan juga dengan perbuatan sholatnya tadi. Jangan lupa. Ini kalau ingat sama Allah, aku ingat sama Allah, tapi dengan lisan saja ingat. Pas waktu sholat ingat sama Allah sudah. Iling wae kata orang Jawa, bukan yang ini. Tapi yang dua-duanya seimbang sama. Lisan kita. Qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Yang ketiga, wa badanan 'ala al-bala'i sabiran. Tubuh yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabar. Karena yang namanya badan kita ini Pak, walaupun kita sudah fitness, sudah olahraga, dan lari pagi tiap hari, kadang-kadang ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Ada saja. Walaupun sakitnya ringan, mungkin cuma sakit kepala baik, dan sakit mata baik, tapi itu ujian dari Allah. Nah itu juga kehidupan kita. Kita ini kan berharap kehidupan kita ini maunya bahagia.
maunya tenang dalam keluarga. Tapi terkadang ada saja pasti Allah akan menguji keluarga kita, menguji diri kita dengan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak enak, yang mungkin menurut kita apa sih Allah cak ini atau kita. Tapi sebenarnya kita tidak tahu di balik itu Allah sebenarnya sayang kepada kita. Dengan Allah menguji kita dengan yang mungkin sesuatu yang kita tidak senangi, itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Agar apa? Agar kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu mungkin si fulan ini kalau misalnya langsung kasih rezeki duitnya banyak, kaki bisa jadi kufur kepada Allah, tidak syukur nikmat kepada Allah. Oh si fulan ini kalau langsung kasih hajatnya, kaki bisa jadi berubah. Yang tadinya selalu ibadahnya rajin, ke masjidnya rajin, belok pengajiannya rajin. Kalau aku kasih rezeki yang dia minta, pasti kaki dia berubah. Makanya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditangguhkan. Bukannya tidak diberi, tapi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tahu tadi dengan diri itu sifatnya kita manusia ini kebanyakan. Kalau sudah dikasih kesenangan dunia, kalau syukur kepada yang memberikan kenikmatan ini, itulah sifat kita ini. Kenapa? Ya itu syaitan yang bersyaraat Allah, yang memang selalu bisikan kepada kita, yang memang selalu menggoda kita agar kita ini tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai mungkin hajat dan niat yang kita inginkan, belum dikabulkan oleh Allah, maka jangan lalu kita beruntuk marah sama Allah. Jangan. Kenapa? Dia tadi mungkin Allah menakutkan. Maka harus ketika yang seperti ini kita banyak introspeksi diri, muhasabah diri kita. Kenapa ya Allah belum mengabulkan hajat kami? Oh mungkin aku dulu banyak salah, banyak dosa, baik itu dengan keluarga, semua misalnya gitu. Mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berdoa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Mungkin tadi masih banyak yang hilang salah yang kita lakukan, baik mungkin yang sengaja pun tidak sengaja. Maka oleh karena itu banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus. Jangan sampai kita putus asa, yang kita takutkan ini ketika kita banyak minta, selalu sholat ibadah kepada Allah, apa yang kita minta ini belum dikasih sama Allah, akhirnya kita putus asa, berhenti tidak kalah lagi sholat. Nah ini na'udzubillah, jangan seperti itu. Wala ta'inasu min rahmatillah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu, walaupun mungkin apa hajat kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar, insyaallah pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan 'ala al-bala'i sa'iran wa zawjatan la tardi hauban fi maliha wa nafsiha. Seorang istri yang apabila ditinggalkan oleh suaminya dia mampu menjaga dirinya dan juga harta suaminya. Bukan cuma untuk istri, untuk kita juga sama laki-laki. Terkadang maaf kita ngomongin bini kita, yang aku nak keluar dari luar, jago ya dirinya ya, jago ya harta kita ya dia. Bininya dia bukan itu, lakinya betul di luar. Tidak pajak jago amanah itu, di luar malah buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti ini, kebanyakan seperti ini. Nah kalau kita sama-sama. Karena kan tentunya kita ini kan tidak ingin kalau bagi maaf dipanggil oleh Allah, istri kita masuk surga dewek. Kenapa? Karena ketaatan dengan suaminya. Karena istri dulu kalau taat sama suami, subhanallah jaminannya surga. Taat kepada suami. Tapi tentunya yang benar, suaminya yang benar, kalau suaminya yang tidak benar. Suaminya yang benar yang mengingatkan sesuatu yang benar. Kalau dia taat, maka insya Allah surga. Tapi kalau kita suaminya tadi pajak ngomongi baik, kita lagi tidak pajak jago, na'udzubillah. Jadi ini hati-hati. Kadang banyak juga di kita itu pajak ngomongin uang, pajak nasihati uang, tapi dia dewe dalam pergaulannya tinggal lakuin dan pajak mengaplikasikan apa yang diomongin sama uang itu tadi. Na'udzubillah. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah melaknat membenci uang-uang yang pajak ngomong baik.
baik. Baca ngomong baik tapi dia tidak melakoni, tidak berbuat. Baca ngatoi tahu kau main itu karena aku ngomong baik. Usahanya main tapi dia jaga masjid, tidak pernah ke masjid. Baca ngatoi ini naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita sama-sama ketika kita berbicara apa yang kita omongkan, kalau besok kita harus berusaha melakukan itu. Kenapa? Karena tuntutan Allah kepada kita yang berat. Kalau kita ngomongin tapi kita tidak jalankan, Allah melaknat ini. Dan tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari selalu kita jaga, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, selain kita dekat kepada Allah, selain kita dekat kepada Allah sekali lagi dengan ibadah kita bagus, jangan juga kita lupa harus jaga silaturahim kita dengan sesama manusia. Dengan manusia juga harus baik. Jangan cuma yang baik bagus kepada Allah, tapi akhlak kepada tetangga dan bagus, jangan. Karena yang Allah akan berikan kebahagiaan itu ketika orang itu baik kepada Allah, bagus juga kepada sesama manusia. Aku minta Allah bagus, aku minta nas juga bagus. Ini yang insya Allah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pertama, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannatin. Bagi mereka akan mempersiapkan syurga kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat utama ketika kita menginginkan kebahagiaan dari Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan pasti dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu menjaga sholat kita, selalu zikrullah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, di luar, di masjid, tempat kita dagang, selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa dimanapun kita berada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa? Berbuat baik juga kepada sesama manusia. Maka insya Allah ketika dua ini kita jaga, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hajat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya nanti semoga kita semua berdoa kepada Allah, kita dan keluarga-keluarga kita insya Allah diberikan selalu keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa selalu beribadah kepada Allah dan bisa selalu melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan kepada sesama manusia. Pada akhirnya insya Allah dengan amalan-amalan itu, ketika kita ikhlas melakukan sesuatu itu, melakukan ibadah dan amal soleh, ikhlas. Sekali lagi, ikhlas dalam berbuat. Jangan sampai maaf niat kita salah. Kita ibadah hanya sudah mencari ridha Allah, tapi kita pengen masuk surga Allah. Bukan. Tapi kita ibadah ini hanya pengen mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah ridha dengan ibadah kita, ketika Allah ridha dengan perbuatan kita, maka insya Allah Allah memberikan insya Allah kebalasan yang baik kepada kita. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang harus kami sampaikan sedikit tausiah. Semoga insya Allah dari yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terpenting lagi, apa yang kami sampaikan ini ketika itu baik, mari kita bersama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita mengetahui sesuatu, tahu ilmunya, kalau ilmu itu belum diaplikasikan, belum diamalkan dalam perbuatan kita, maka manfaat dari ilmu itu masih belum maksimal. Bapak Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buah. Kita nanam pohon di rumah, nanam mangga, lebat daunnya, tetapi buah tidak muncul-muncul, rasanya masih kurang. Tapi tetangga kita nanam pohon baru, pendek batangnya mangga, tapi buahnya sudah banyak. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya insya Allah orang itu selalu beramal dan juga selalu mengaplikasikan apa yang didapatkan. Itu juga dengan ilmu kita. Maka oleh karena itu ketika kita kepengen ilmu yang kita dapatkan ini bisa memberikan manfaat kepada kita nantinya di akhir kehidupan kita, maka mari kita amalkan ilmu itu dalam kehidupan kita dan berusaha juga mengamalkan untuk orang lain. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita dapatkan ini tadi. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang kami sampaikan. Kalau ada yang mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun.
selanjutnya mari kita bersama-sama mengajar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah sekali lagi pertemuan kita silaturahmi kita ini akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salamah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal 'afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan mubarakan ma'suman. Rabbana